Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada adik-adik peserta Olimpiade Literasi, yaitu dalam memperingati Hari Buku Nasional 17 Mei 2021. Di sini kakak akan menjelaskan atau memberikan simulasi terkait dengan cara mengerjakan CBT atau mengerjakan soal nanti ketika penyisihan maupun babak final. Jadi dalam mengerjakan soal kami menggunakan sistem CBT. Mungkin ada yang belum tahu apa itu CBT. Jadi CBT itu merupakan sistem computer based test atau ujian yang berbasis komputer dan bisa dikerjakan secara online. Jadi adik-adik nanti cukup di rumah, jaringan internet stabil dan juga listrik stabil, sudah bisa mengerjakan soal ini di rumah masing-masing. Kemudian kakak ingatkan kembali untuk timeline kegiatan Olimpiade Literasi dimulai dari pendaftaran yaitu 17 Mei sampai dengan 20 Juni 2021. Terus kemudian simulasi cara mengerjakan soalnya itu di tanggal 23 Juni atau lebih tepatnya yaitu hari Rabu. Terus kemudian satu hari setelahnya babak penyisihan tanggal 24 Juni, kemudian finalnya di tanggal 26 Juni 2021 atau hari Sabtu. Sebelumnya kakak ingatkan kembali juga untuk mengerjakan soalnya nanti adik-adik dipersiapkan juga untuk zoomnya. Jadi dalam mengerjakan nanti panitia melakukan pengawasan melalui zoom. Jadi kalau mengerjakannya menggunakan laptop atau komputer bisa menggunakan satu laptop, bisa langsung digunakan untuk membuka soalnya dan satu zoomnya aktif. Jika mengerjakannya menggunakan HP, diperlukan dua HP, yang satu digunakan untuk Zoom, yang satunya lagi digunakan untuk mengerjakan soal. Karena kalau Zoom dan juga mengerjakan soal dalam satu HP, takutnya nanti tidak stabil, akan mempengaruhi waktu dalam mengerjakan soal. Oke, langsung saja kakak praktekkan cara membuka CBT. Kakak sarankan dalam membuka CBT nanti silahkan menggunakan Google Chrome, karena biasanya kalau di selain Google Chrome itu kurang stabil. Oke, silahkan dibuka Google Chrome, terus kemudian silahkan ketikkan linknya yaitu olimliterasi.tamanbaca.id seperti yang tertulis di sini, terus kemudian klik enter. Nah, ini adalah tampilan awal CBT Computer Based Test. Kemudian di sini ada username dan juga password. Nah, adik-adik sekalian nanti akan mendapatkan username dan juga password yang ada di kartu peserta. Untuk masuk caranya gimana? Silahkan dipersiapkan dulu kartu pesertanya. Jadi bentuk kartu pesertanya nanti akan seperti ini. Peserta kategori A, nomor pesertanya berapa, nama, terus kemudian username dan password. Yang kita gunakan untuk masuk ke dalam sistem CBT yaitu username dan juga password ini. Jadi angka ini silahkan dimasukkan ke sistem CBT. Kemudian masukkan username dan juga password. Username dan juga passwordnya itu sama, jadi silahkan kalau mau dikopas saja. Jika sudah selesai maka klik login. Nah, di sini akan muncul tampilan nama tesnya adalah simulasi CBT. Terus kemudian waktu tesnya ada di sini, waktu selesai tes di sini. Terus kemudian pastikan namanya ini sudah sesuai. Nama peserta sudah sesuai di pojok kiri atas. Ini contohnya ada Ahmad Zainal. Terus kemudian di sini ada profilnya kita. Dan sebelahnya ada tulisan nama. Jika semua data sudah sesuai, silahkan klik kerjakan.
Di sini ada lagi Ahmad Zainal Abidin. Terus kemudian waktu pengerjaannya 30 menit, poin dasarnya jadi kalau benar nanti 1, poin maksimalnya 15. Jadi di sini ada 15 soal. Terus kemudian tokennya ini akan kami bagikan ketika penyisihan maupun final sudah dimulai. Jadi nanti tunggu instruksi dari panitia. Jika sudah tahu nomor tokennya, silakan diketikkan. Terus kemudian klik kerjakan. Nah, di sini nanti sudah muncul di sini nama tesnya, terus kemudian soal pertama. Silakan di-scroll ke bawah. Jadi ini soalnya bacaan, terus kemudian pilihannya ada di bawahnya. Jadi pertanyaannya adalah gagasan utama yang dikemukakan dalam teks tersebut adalah, silahkan dibaca dengan teliti soalnya. Terus kemudian jika jawaban A, B, C, D, E yang paling benar yang mana, silahkan diklik di lingkaran sebelahnya ini. Nah, jika sudah ada kata berhasil, berarti ini kunci jawaban kalian sudah terkunci. Untuk lanjut ke soal selanjutnya, silahkan klik soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal kedua. Scroll ke bawah lagi, jawabannya nanti silahkan diklik. Soal selanjutnya lagi. Baik, kakak ingatkan kembali. Jadi untuk babak penyisihan maupun final nanti, jika jawaban salah akan minus atau nilainya minus. Jika penyisihan minusnya 1, kalau final minusnya 2. Jadi pastikan adik-adik nanti kalau menjawab, misalkan ragu untuk tidak menjawab soal tersebut, mohon untuk tidak mengklik opsi jawaban. Karena ketika kita sudah mengklik opsi jawaban, itu jawaban akan terkunci. Bisanya hanya diganti jawaban. Kalau misal kita menghilangkan jawaban, itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan ragu atau mending nggak jawab, lebih baik tidak mengklik jawaban. Nah, untuk kotak soal di bawah ini yang berwarna biru, ini artinya soal yang sudah kita jawab. Misalkan 4 mau kita lewati, nanti kotaknya dia akan putih. Artinya soal ini belum kita jawab. Terus kemudian kalau misal kita klik jawaban, terus kita klik ragu-ragu, ini tetap jawaban kita terkunci. Coba kita balik lagi ya. Nah, ini jawabannya tetap terkunci dan tidak bisa dihilangkan jawabannya. Bisanya hanya diganti jawaban. Ragu-ragu ini fungsinya misalkan kita ragu-ragu antara A sama B. Oh, kita tinggal dulu, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, tanda ragu-ragu di sini itu kayak mengingatkan kita untuk misal kita mau balik lagi koreksi jawaban, itu bisa diganti dengan jawaban yang lain. Terus kemudian kakak jelaskan juga untuk yang menu-menu yang ada di sini. Ini adalah waktu, terus kemudian ini profil kita, dan di sini pojok kanan atas ini ada sisa waktu. Artinya dari 30 menit waktu yang diberikan panitia untuk mengerjakan, itu sisa waktunya tinggal 25 menit. Waktu di sini akan otomatis berhitung mundur atau terhitung mundur. Jadi pastikan saat mengerjakan diperhatikan juga waktu mengerjakan di pojok kanan atas ini. Terus kemudian jika mengerjakan soal tapi ternyata tiba-tiba waktunya habis atau tiba-tiba soalnya hilang, langsung tidak kelihatan, langsung muncul tampilan awal. Nah, itu bisa diperkirakan karena waktunya sudah selesai. Jadi misalkan waktu 30 menit, kakak-kakak dari 15 soal baru nomor 14, 30 menit sudah selesai, nanti otomatis soal akan tertutup. Jadi diperhatikan juga, silahkan diperhitungkan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan setiap soal. Jika sudah selesai, misalnya sampai nomor 15 sudah diisi semua, selanjutnya adalah hentikan tes. Ini artinya kita sudah mengakhiri dalam mengerjakan tes.
Setelah klik hentikan tes, terus kemudian silahkan centang. Ini di sini ada kotak konfirmasi lagi. Dari 15 soal yang sudah kita jawab itu hanya 6. Yang 9-nya belum kita jawab. Misalnya kita sudah mengakhiri, maka klik centang, kemudian klik hentikan tes. Nah, di sini akan langsung muncul hasil nilai kakak-kakak. Tempatnya di mana? Di sini, kolom status. Kolom status ini adalah menunjukkan nilai kita. Jadi, tadi dari hasil mengerjakan 6 soal tadi, hasilnya minus 6. Ini artinya 6 soal tadi yang dikerjakan salah semua. Ini hanya simulasi, jadi soal yang kita gunakan untuk simulasi ini juga tidak mempengaruhi penilaian dan juga tidak menggambarkan soalnya nanti seperti ini, bukan. Ini hanya simulasi cara mengerjakan sistem CBT online. Terus kemudian jika sudah selesai dalam mengerjakan, mohon dipastikan untuk logout. Caranya gimana? Klik profil kita, terus kemudian klik logout. Akan muncul tampilan seperti awal waktu kita masuk atau login. Jika kakak-kakak tidak logout dari sistem CBT, maka pada sesi selanjutnya jika kakak-kakak ingin login kembali itu tidak akan bisa. Nanti akan muncul tampilan username atau password salah karena sebelumnya sudah pernah buka dan belum di logout. Jadi pastikan setelah simulasi ini atau simulasi tanggal 23 nanti itu setelah selesai mengerjakan harus di logout. Caranya seperti apa? Klik kanan tadi, kita klik profil, terus kemudian klik logout. Ya, jadi itu simulasi untuk CBT kali ini. Semoga nanti kakak-kakak dalam mengerjakannya diberikan kemudahan dan juga mendapatkan nilai yang diharapkan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih, saya Ikma selaku panitia. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kurang dan salahnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.